Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi lewat Manna Klasis Makassar pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersuka cita karena rahmat-Mu yang besar. Kami akan membaca firman-Mu, ya Allah ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44 sampai 49, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagian firman ini adalah percakapan Tuhan Yesus saat berjumpa dengan murid-murid ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dalam perikop ini jelas bahwa murid-murid Yesus tidak mengenal Yesus yang bangkit. Itu semua karena mereka masih dikuasai oleh kekecewaan, amarah, dan kebencian. Mereka kecewa karena harapan-harapan mereka tentang Yesus yang akan menjadi Mesias seperti pemahaman orang Yahudi akhirnya tersalib dengan sangat mengerikan di bukit Golgota. Mereka marah dan benci kepada orang-orang yang melakukan penyaliban dengan penuh kekejian. Suatu peristiwa yang sungguh-sungguh menyayat hati. Tapi saudaraku, mari kita belajar dari peristiwa ini bahwa ternyata kekecewaan, amarah, dan kebencian akan membuat kita cenderung tidak dapat memahami, mengerti sesuatu dengan baik. Membuat kita cenderung selalu berpikiran negatif, seperti murid-murid yang melihat Yesus sebagai hantu. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang patut untuk kita perjuangkan dalam hidup kita adalah menjauhkan diri dari kebencian, kekecewaan, dan kemarahan. Sebab semuanya itu kadangkala tidak membuat kita bijak. Cenderung kita hanya berpikir negatif. Karena itu, mari
terus-menerus kita menyingkirkan semuanya itu dari kehidupan pribadi kita, sehingga kita mampu berpikir secara positif. Dalam bacaan ini, Yesus membuka pikiran mereka dengan jalan menceritakan kembali, mengingatkan kembali tentang apa yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab-kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Barulah mengerti, barulah mereka memahami, barulah mereka tahu bahwa yang berdiri di depan kita ini adalah Yesus sendiri. Ia benar telah bangkit. Mereka baru mulai mengingat apa yang Yesus katakan kepada mereka selama ini, apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, sehingga mereka mulai mengingat kembali dan percaya. Dan saat itulah Yesus mengutus mereka untuk memberi kesaksian tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yesus berjanji bahwa mereka akan diberi kuasa yang memang dijanjikan oleh Allah, yaitu Roh Kudus, untuk memampukan mereka dapat bersaksi tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, telah mengalahkan maut untuk menyelamatkan kehidupan semua ciptaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dari perikop ini menjadi jelas bagi kita semua bahwa perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya membuat murid-muridnya kembali lagi utuh dan memahami apa yang diajarkan Yesus kepada mereka selama ini. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu, seandainya Yesus tidak menjumpai mereka saat Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka murid-murid akan pergi dan menghilang dalam kekecewaan, kemarahan, dan kebencian. Mereka mungkin tidak akan pernah percaya lagi kepada Yesus. Tetapi Yesus tahu semuanya. Karena itu Yesus menjumpai mereka. Akhirnya semuanya berubah. Mereka punya keyakinan yang sungguh dan keberanian untuk bersaksi. Ini suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian, Bapak Ibu, bahwa dalam suatu perjumpaan apapun dengan sesama kita akan selalu ada banyak artinya, ada banyak maknanya, bahkan dapat menyelesaikan pergumulan hidup yang dapat menjerumuskan kehidupan kita, yaitu kekecewaan, kemarahan, dan kebencian. Perjumpaan dengan sesama akan membuat kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memang dipanggil untuk berkesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah kebenaran yang patut untuk diimani, dipercaya, untuk disaksikan kepada orang yang lain. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku, hanya dengan perjumpaan dengan Yesus, kehidupan kita akan mengalami perubahan, bahkan pembaharuan. Karena itu, mari kita terus-menerus berjuang untuk dapat berjumpa dengan Yesus melalui menyediakan waktu, kesempatan membaca dan merenungkan firman-Nya, sehingga kita dapat berjumpa dengannya dalam damai sejahtera, sehingga damai sejahteranya benar-benar menjadi bagian kehidupan kita sepanjang masa. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar dari firman-Mu ini.
Kiranya setiap kami akan senantiasa dapat menjalani kehidupan dengan terus-menerus rindu untuk berjumpa denganmu di setiap waktu, sehingga kehidupan kami bermakna bagi sesama dan memuliakan bagi Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama-Mu yang agung, kami datang kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.